Nah, kalau misalnya nih, kadang kan di momen tertentu setiap orang itu kan punya waktu-waktu tertentu di mana insight itu mengalir deras sekali gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya aku tuh di pagi hari gitu pokoknya, itu kayak sesuatu, tapi bagaimanapun itu juga sesuai sama atensi kita. Iya, iya. Dia nggak bawain ya. Nah, tapi terkadang itu muncul dengan sangat mudah, sangat banyak, tapi kadang-kadang juga nggak ada sama sekali gitu. Nah, Macet itu gimana mensikapi Macet kalau ya. macet itu, Pak? Sama kayak saya, Mas Hendra. Pak Len pernah macet juga? Oh ya, kalau saya lagi dialirin pesan semesta, mau ngapain aja ngalir deras ya. Makanya sering-sering share di Facebook, di WA grup. Tapi belakangan ketika dia nggak mengalir, mau kerja apa aja, tetap aja nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada inspirasi apapun yang muncul gitu. Jadi contoh bagaimana ketika kita terhubung dan memang dialirkan pesan, dia memiliki makna. Kalau enggak, ya udah dia menjadi sesuatu biasa-biasa aja gitu. Ya, di kamar mandi orang sering dapatkan inspirasi. Kenapa? Karena di kamar mandi kan kita sering mendengar suara gemericik air jatuh. Tik, 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 gitu misalnya. Atau ketika kita mandi, kita nggak ada mikirin apa-apa kecuali ngerasain air gitu. Nah, pada saat itu kan pikiran sadar tiba-tiba seperti terdiam dan kita memasuki sebuah momen meditasi sebenarnya. Semacam itulah. Keren. Apa yang mungkin terjadi ketika kita membuka mata batin tapi dengan tidak kesiapan mental kita? Mungkin ada resiko tersendiri. Yang mana? Kalau yang di pawayan ya itu bagus, bukan melihat sosok penampakan cahaya sebagai manifestasi Tuhan, bukan seperti itu. Mata batin versinya pawayan itu lebih pada ke kita setiap peristiwa itu ada hikmahnya gitu loh. Gitu loh. Itu kan nggak ada resikonya apa-apa. Justru ketika kemudian setiap orang bisa menapaki itu ya tambah bagus kan. Oh, ini maknanya ini gitu kan. Ada hakikat di balik sebuah peristiwa gitu. Tapi harus kesiapan emosional juga harus ini Mas ya. Harus gini. Ya sama dengan begini. Kalau kita bicara tentang, kan ada dua jenis nih. Iya. Kalau kita bicara tentang buka mata batin yang bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu, kalau itu beneran terjadi, orang bisa gelisah. Kemana-mana yang dia lihat ada makhluk-makhluk gaib gitu misalnya. Kan jadi aneh kelihatannya gitu kan. Kalau dia nggak tutup itu kan. Gitu. Sama dengan kalau kita buka mata kebijaksanaan kita buka, kalau nggak siap, malah kita jadi sok bijak. Berarti kan harus siap secara emosional juga. Jadi kadang kita itu kalau melihat makna sesuatu tuh, kita ingin ngasih tahu juga. Padahal belum tentu itu layak diberitahu. Nah, kita butuh kesiapan kebijaksanaan yang lain. Misalnya apa? Kita melihat berkah makna di balik kematian, misalnya kan. Itu nggak bisa kita katakan seketika. Itu sama dengan dokter misalnya. Dokter kan mengetahui bahwa prognose pasien yang ditangani itu sudah nggak baik. Mungkin akan bertahan seminggu 2 minggu lagi gitu misalnya kan. Kan tidak serta-merta kita bisa sembarangan ngasih tahu pasien. Menurut saya 1-2 minggu lagi udah meninggal lah ini. Kan nggak bisa kita ngomong begitu. Iya. Tetap kita harus punya wisdom. Sama. Apapun yang kita miliki, kita harus jaga apa yang kita tahu untuk diri kita. Nah, kalau kita bisa melihat makna, kita lihat untuk diri kita. Kadang nggak usah dibagikan. Karena belum tentu orang yang mendengarkan itu layak mendapatkan apa makna yang kita dapatkan. Ya. Atau kadang-kadang kalau orang nggak siap, ya, seperti orang misalnya nggak siap dengan mata batin model-model begitu, di mana-mana dia buka nih melihat makhluk-makhluk gitu misalnya. Nah sama dengan orang yang mata kebijaksanaannya dibuka, dia terus-menerus mencoba mencari makna, padahal nggak harus begitu. Jadi ada saat di mana kita perlu menggunakan itu, ada saat kita tidak perlu mencari makna itu. Nikmati aja udah gitu. Misalnya kita lagi makan mewah nih, udah nikmati makan mewah, jangan mencoba ini maknanya apa. Nggak semua harus dimaknai. Oke. Tapi ketika dia bicara, di situ kita akan dibukain. Nggak semua hal itu menunjukkan maknanya.
Tapi ketika dia menunjukkan makna, kita harus tangkap. Makanya saya sering bawa HP itu untuk apa? Ketika tiba-tiba sesuatu memberi makna, saya harus catat. Kalau nggak hilang dia. Nggak bisa dicari lagi nih. Tadi saya ngelihat ini maknanya apa? Nggak bisa. Karena tiba-tiba dia akan mengalirkan apa maksud di dalam peristiwa tersebut ya. Kalau nggak bisa dipaksa mencarinya. Lalu ini Pak Wayan, di dalam ajaran kita atau budaya kita kan kita selalu diajarkan untuk menghargai leluhur kan gitu. Nah, apa sebenarnya makna dijaga leluhur? Apakah ini sebuah simbolis atau psikologis atau benar-benar ada dimensi yang bekerja gitu? Leluhur itu kan ada dua. Leluhur yang masih hidup dan leluhur yang sudah tidak ada. Benar. Ayah, ibu itu kan leluhur kita. Kapan dia tidak ada, dia menjadi leluhur yang tidak ada lagi. Nah, layak enggak kita ikuti nasihat leluhur kita yang masih ada? Layak. Selama itu bagus? Ya, selama itu bagus masih ada, masih bisa. Layak enggak kita mengikuti nasihat kakek kita yang sekarang sudah nggak ada misalnya? Kan bagus. Bagus. Nah, kan ajaran-ajaran agama itu juga mencatat pesan-pesan nasihat-nasihat bijak dari leluhur yang sudah tidak ada. Para guru-guru suci melalui kitab suci yang dia tulis itu kan pesan-pesan. Ajaran-ajaran di leluhur Jawa misalnya. Ya. Menang tanpa ngasoraki gitu misalnya. Kan ada banyak. Eling dan waspada. Itu kan ajaran-ajaran leluhur. Tetua-tetua leluhur. Nah, petua-petua leluhur yang sudah nggak ada lagi orangnya. Jadi kalau itu bermanfaat, itu boleh. Ya. Tapi ada juga orang yang diberkahi kemampuan untuk apa? Didampingi oleh roh leluhur. Ada orang seperti itu. Nah, kalau versinya orang barat menyebutnya guiding angel. Guiding angel. Ada roh-roh leluhur yang memang membantu dia untuk menemukan jawaban-jawaban itu ada. Kalau di negara kita mungkin kodam itu ya mungkin. Ya mungkin istilahnya seperti itu ya. Ya. Orang Timur Tengah mungkin jin katanya. Jin. Tapi yang terpenting itu adalah apa yang ada di kehidupan nyata ini. Cukup banyak kok nasihat-nasihat di kehidupan nyata. Berarti sangat mungkin ya kita dijaga, mungkin tidak secara energi, mungkin secara petuah-petuah itu tadi ya. Itu mungkin yang menjadi energi positif. Ada dijaga oleh materi, dijaga oleh energi, dijaga oleh kecerdasan. Dijaga oleh materi misalnya. Banyak orang sekarang hidupnya sukses, mewah, karena apa? Dijaga oleh materi warisan leluhurnya. Sawah, rumah, perusahaan, itu kan. Kan materi itu, uang gitu kan. Ada yang dibantu oleh energi. Nah, ini misalnya yang tak kasat mata gitu. Ada orang didampingi oleh kecerdasan leluhurnya melalui petuah-petuah, entah yang tertulis atau tak tertulis. Itu contohnya. Mungkin menurut Pak Wayan ada tanda paling halus tapi nyata bahwa seseorang seperti dibimbing atau dilindungi dalam hidupnya oleh mungkin leluhur-leluhurnya gitu. Biasanya orang-orang seperti itu tuh dia mudah mendapatkan jawaban kadang-kadang dari masalah hidupnya. Atau ketika dia punya kendala dalam hidupnya, solusi-solusi muncul begitu saja di luar dari kecerdasan pikirannya. Atau dia sering mengalami sebuah intuisi terhambat pergi ke sebuah tempat misalnya. Itu mungkin karena didorong oleh leluhurnya. Atau mungkin apa yang dilakukan dipermudah. Yang bagi orang lain sulit, dia tiba-tiba mudah aja. Seperti ada keberuntungan-keberuntungan yang susah dijelasin, itu contoh. Ya, contoh bagaimana orang itu didampingi oleh leluhurnya. Ya. Kayak di tradisi Bali sendiri itu kan saya sering melihat ketika ada ritual katanya nanti leluhur kita yang akan mengarahkan ini. Ada memang seperti itu. Ada memang seperti itu. Pada beberapa orang diberkahin kemampuan untuk terkonek dengan leluhurnya sehingga bisa berkomunikasi secara langsung. Untuk mendapatkan bimbingan, nasihat-nasihat langsung yang mungkin dulu nggak pernah terkonek dengan dia karena dia belum lahir. Gitu. Ya, ada yang seperti itu. Nah, di dalam hal ini Pak Wayan,
kita kan mempunyai intuisi. Ya. Nah, kadang kita juga bingung mana itu intuisi dan mana itu memang bimbingan dari leluhur kita. Nah, untuk cara membedakan hal-hal tersebut seperti apa? Seperti yang saya ceritakan tadi, intuisi itu kan datang bukan dari pikiran sadar, tapi dari rohnya sendiri. Atau itu datang dari kilasan yang diberikan oleh roh leluhurnya. Nah, jadi roh itu kan dalam konteks kesatuan roh, universalitasnya, roh itu kan bisa siapa saja. Dirinya adalah bagian dari leluhurnya. Tubuh kita ini kan juga bagian dari tubuh leluhur. DNA leluhur kita kan ada di sini. Pikiran kita juga banyak menyimpan data-data dari ajaran leluhur kan. Jadi roh kita juga ada koneksi dengan leluhur kita. Sehingga dia bisa datang dari ingatan leluhur kita, dia datang dari diri kita, macam-macam intuisinya. Ya. Yang jelas, ketika kita tidak tahu secara sadar, tidak tahu dari mana datangnya ini, udahlah, anggap itu memang bukan dari pikiran sadar dan itu adalah intuisi. Entah dari mana datangnya. Kecuali kalau kita memang bisa terkonek komunikasi dengan leluhur, itu bisa ditanyain. Ya, bisa kok. Nah, kalau misalnya kasusnya tuh kayak gini, Pak. Mungkin terakhir di sesi ini ya tentang jaga leluhur ini ya. Jadi dia meyakini bahwa ada penjaga di dalam dirinya yang disebut Rasul gitu, atau kemudian Nur Muhammad, atau kemudian itu dia sebut sebagai ya guru sejatinya dia gitu. Dan guru sejati itu sering memerintahkan sesuatu yang pokoknya kamu harus segera tinggalkan duniawi, mau istri, mau apa, semuanya harus kemudian kamu tinggalkan. Kalau nggak gitu kamu hancur. Jadi sampai menjadi sebuah dialektika tawar-menawar dan lain sebagainya, dan diputuskanlah akhirnya memang benar-benar ditinggalkan istrinya, anaknya, dan lain sebagainya, dan memilih menyendiri. Nah, apakah kemudian kalau misalnya kasusnya sudah seperti itu tuh bagaimana kita mensikapinya jika kemudian suatu saat terjadi dialektika di dalam diri kita sampai seperti itu? Kan ini harus ada yang dikorbankan, kita harus memilih gitu, disuruh milih untuk sebuah tugas atau apa namanya gitu. Gimana, Pak? Ya, yang pertama di luar negeri itu Mas ada yang disebut dengan roh penyaru. Roh penyaru itu bisa menyaru menjadi roh leluhur kita, para dewa dan sebagainya. Roh penyaru namanya. Dalam buku Speak with Death. Jadi hati-hati. Di Bali juga ada yang sering disebut dengan ngiring, Mas. Ngiring itu artinya apa? Ada roh-roh mengikuti. Ada roh-roh pembimbing yang menganggap dirinya dewa dan sebagainya. Bisa disuruh begini, begitu dan sebagainya. Yang paling penting adalah gunakan akal logika untuk hati-hati. Contoh nih Mas Hendra. Kalau saya misalnya, atau Mas Hendra ketemu orang yang Mas Hendra minta nasihat, kayak saya misalnya, Mas Hendra, sebaiknya Mas Hendra tinggalkan istri dan anak-anak. Itu nasihat yang baik apa enggak? Enggak baik. Kalau sebagai manusia aja memberi nasihat seperti itu sudah nggak baik. Kebayang nggak kalau itu roh yang sudah mateng ngajarin seperti itu? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal juga. Nggak masuk akal. Jadi kalau manusia aja, semakin wise manusianya, dia akan memberikan saran-saran nasihat yang bermanfaat bagi kehidupan. Benar nggak? Kebayang nggak kalau dia misalnya dia sudah jadi roh yang tingkat tinggi, tentu nasihatnya adalah jauh lebih baik lagi. Betul. Logika berpikirnya seperti itu. Ya, nggak akan kita dijerumuskan kepada hal-hal yang salah. Jadi nalar dan rasa harus tetap dimainkan. Dimainkan. Tools utama kita. Gitu, nah, benar. Nah, banyak orang itu ketika nggak pakai nalar, dia terjebak kepada waham-waham ketuhanan. Merasa dirinya Tuhan atau merasa dirinya didampingi Tuhan, lalu melakukan, saya diminta Tuhan untuk begini, minta Tuhan untuk begini gitu. Diminta Tuhan untuk mendatangi gunung sana, laut sana, untuk memberikan anaknya. Enggak, kan sampai kemudian murid-muridnya diajak mendatangkan bencana malam-malam di pinggir pantai, ya kan, datang ke gunung tertentu,
untuk kemudian ngelus-ngelus gunung itu biar nggak meletus bareng-bareng gitu. Ini nih, ya kalau saya secara pribadi nggak menyalahkan karena mungkin keterbatasan ilmu saya gitu. Tapi apakah kemudian yang disebut sebagai waham spiritual itu bisa sampai menyentuh ke ranah itu? Bisa, Mas Hendra. Ya, coba kita pakai perbandingan. Buddha, Siddhartha, ya, sebelum dia menjadi Buddha, dia ngikutin dorongan seperti itu nggak? Apa dia ngikutin dorong dirinya sendiri? Oh iya, iya, Nabi, apa yang dilakukan? iya, iya. Kan mengikuti dorongan dirinya sendiri untuk pergi ke gua. Bukan karena dorongan ini. Karena dia, pergilah kamu ke gua. Kan nggak ada disuruh begitu. Yesus juga sama. Mahatma Gandhi, atau mungkin siapa, Sadhguru misalnya. Kan semua orang mengikuti dorongan dari dalam dirinya untuk mencapai pencerahan. Bahwa kemudian setelah di dalam proses pencerahan itu didatangin roh yang lebih tinggi untuk memberi pencerahan, itu masih masuk akal. Tapi kesadaran dia sendirilah yang memicu dia untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Bukan diperintah untuk kesini. Itu. Iya, iya, iya. Itu agak halus juga gitu ya. Halus. Jangan-jangan yang memerintah tuh ego gitu. Aku disuruh ke Amerika, aku disuruh ke Belanda, aku disuruh ke mana misalnya ya kan, disuruh ke India supaya terjadi pencerahan gitu kan. Hati-hati ya Pak ya. Ya, saya beruntung nggak disuruh begitu-begitu. Tapi kalau saya dibimbingnya disuruhnya cuma sederhana. Banyak-banyak belajar. Itu bimbingannya cuma sederhana. Banyak-banyak belajar. Semua yang kamu lihat ini adalah pelajaran. Semua yang kamu lihat ini kitab suci. Banyak-banyak belajar. Untung cuma disuruh begitu. Oke. Sering-sering duduk sembahyang. Kan simple. Nggak disuruh kemana-mana gitu. Nasib saya lebih baik. Ya, juga karena saya seorang dokter ya. Iya. Sehingga ketika datang bimbingan-bimbingan seperti itu saya akan uji kebenarannya. Karena kalau kebenaran itu tidak diuji lalu diikutin, dia akan menjadi pembenaran. Perlu hati-hati. Oke. Baik Pak Wayan, terima kasih banyak. Kita nge-break dulu Pak Wayan, kita ngopi dulu Pak Wayan, nanti Siap. lanjutkan lagi ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya.